Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal. Chapter 965. Chu Lingyu dibawa pergi, tapi Ye Chen mengusap alisnya dengan keras di puncak gunung. Chu Lingyu sebenarnya adalah istri Hong Chen. Dia tidak bisa memikirkannya ketika dia patah hati. Semuanya tak terduga indah. Hai, saya tidak tahu kapan saya mendengar desahan. Leluhur Tianzong menginjak gunung dan duduk di samping Ye Chen. Senior, junior yang kamu sembunyikan sangat pahit. Ye Chen melihat ke samping pada leluhur Tianzong dan menghela nafas lagi. Jika junior mengharapkannya dengan baik, kamu telah melihat Hong Chen di masa lalu. Ya, nenek moyang Tianzong menarik napas dalam-dalam dan tidak menyangkal. Saat aku melihatmu untuk pertama kalinya di keluarga Tianzong di masa lalu, aku masih sedikit malu. Ada orang yang terlihat sangat mirip di dunia ini. Harus kukatakan, kemampuan akting lamamu benar-benar tidak tercakup. Ye Chen menggosok alisnya. Tidak peduli seberapa nyata tindakannya, itu tidak bisa dikalahkan oleh kenyataan. Nenek moyang Tianzong juga duduk dan melihat kehampaan. Yuer harus dirampok di masa lalu dan diperbaiki. Saya menyegel ingatannya dan membawanya. Saya dikirim ke dunia fana sebagai pengalaman, tetapi saya tidak pernah ingin menikahkannya dengan sebuah awal dan tanpa akhir. Dia bertemu Hong Chen. Ye Chen menyerahkan kendi kepada leluhur Tianzong. Seperti yang Anda katakan, nenek moyang Tianzong mengambil termos pinggul. Yuer tidak memiliki ingatan biksu, dan debu merah juga kacau, dan pertemuan kesengsaraan dan kepositifan telah menyatukan mereka di dunia fana. Debu merah berlumpur, Chu Lingyu adalah manusia pada saat itu. Ye Chen bergumam, sesaat gemetar di benaknya, mirip dengan bagaimana dia dan Liu Ruyan. Pertama kali saya melihat Hong Chen adalah pada malam pernikahan mereka. Nenek moyang Tianzong tidak memperhatikan kelainan Ye Chen, dan berkata perlahan, saya tidak tahu Yuer tanpa ingatan biksu itu, tetapi bagaimana saya tidak bisa melihat bahwa debu merah, meskipun keruh, sangat kuat. Jadi, kamu memisahkan mereka sebelum waktunya. Bagaimana mungkin suamiku menjadi cegukan yang hebat? Nenek moyang Tianzong tersenyum sangat lembut. Jika kamu menikah, menikahlah. Aku bukan orang yang bertele-tele, tapi menantu laki-lakiku tidak bisa selalu kacau, jadi pada malam pernikahan, aku mencoba memberinya suntikan penyembuhan, tapi itu membangkitkan kekuatan yang sangat misterius dan kuat di tubuhnya. Dia menjadi gila, dan bahkan saya menderita pukulan berat. Yang disebut cedera jalan adalah apa yang dia tinggalkan untuk saya. Ketika saya bangun, dia sudah menghilang, sampai bertahun-tahun kemudian, saya cukup beruntung untuk melihat Anda, generasi ke-97 Tuan Yan Huang, yaitu Hong Chen, tetapi dia tidak mengenal saya, dan saya tidak mengatakan, saya telah menyembunyikan masalah ini selama ratusan tahun, bahkan Song Jiang dan lainnya tidak pernah mengetahuinya. Linger pernah berkata bahwa seseorang telah menggunakan kutukan kelupaan pada Chu Lingyu. Ini juga mahakarya para pendahulu. Ye Chen ragu-ragu melihat leluhur Tianzong. Setelah debu merah menghilang dalam beberapa tahun terakhir, saya membawa Yuer kembali ke dunia biksu. Nenek moyang Tianzong menarik napas dalam-dalam. Bakatnya sangat tinggi. Dia telah bernyanyi sepanjang jalan kembali ke jalan, bernyanyi sepanjang jalan, tapi Hong Chen adalah penghalang sihirnya. Jika dia maju, dia akan dimakan oleh iblis hati, dan hampir berubah menjadi abu perampok. Aku tidak berdaya. Aku harus menyegel ingatannya sebagai pilihan terakhir, untuk mencegahnya mengingat debu merah lagi. Dia juga menggunakan kelupaan. Kutukan, bagaimana hal-hal di dunia ini begitu indah, jadi apakah itu, dan tidak bisa menghentikan surat cinta. Dia merusak segel saya, yang disebut kutukan kelupaan, yang telah menjadi hiasan dan hilang dengan perubahan waktu. Setiap memori ditemukan kembali. Tidak heran hari-hari itu, dia seperti manusia. Tidak heran dia menatapku dengan tatapan aneh sejak saat itu. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menyentuh dagunya. Sampai aku bertemu denganmu. Nenek moyang Tianzong masih berkata, saya pikir Anda adalah reinkarnasi, Anda terlihat persis sama, lebih kebetulan, Anda juga memakai 6 mata Xianlun, Anda juga telah menjadi Tuan Yan Huang, Anda sangat mirip, sama seperti orang yang sama. Saya kupikir itu adalah hadiah dari Tuhan, dan aku mengirimmu untuk menyelamatkan batu giokku dari lautan api. Jadi, di masa lalu, kamu tidak ingin aku menjadi menantumu,
aku juga tidak menghargai bakatku. Tujuan utamanya adalah meminjamku untuk menghilangkan penghalang sihirnya. Ye Chen Yu minum. Aku akui, aku memanfaatkanmu. Leluhur Tianzong meminta maaf. Para senior tidak perlu menyalahkan diri sendiri, aku mengerti. Ye Chen tersenyum. Sayangnya, rencananya tidak bisa mengikuti perubahan. Leluhur Tianzong menertawakan dirinya sendiri. Di masa lalu, situasi Yan Huang membutuhkan sekutu yang kuat juga. Selain prestise keluarga Tianzong saya pikir saya akan dengan mudah menyetujui apa yang disebut politik. Pernikahan, sayangnya, saya sekali lagi mengabaikan surat cinta. Hong Chen masih hidup, para senior pasti terkejut. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Saya bertanya-tanya apakah itu belas kasihan dan belas kasihan Tuhan bahwa putri saya memberi mereka kesempatan untuk memperbarui perbatasan mereka. Nenek moyang Tianzong tiba-tiba berkata, tapi aku mengerti lebih baik dari siapapun. Yang disebut debu merah bukanlah orang biasa, dia terlalu misterius, dan misterius membuatku cemburu. Bahkan jika dia masih hidup, apa yang tersisa untuk Yuer masih hubungan yang babak belur. Mereka punya anak, Yuer masih perawan, aku terlalu kebetulan pergi ke sana. Sebagai seorang ayah, aku masih memiliki pikiran yang egois. Orang yang tidak ingin putriku menikah itu mengerikan. Itu sebabnya aku menembaknya di malam hari, pernikahan untuk menyembuhkan Hong Chen. Bukan saja dia tidak menyembuhkannya, malah dia menjadi gila. Pendahulu pergi secara kebetulan. Ye Chen memiliki ekspresi yang aneh, dan rumah gua yang dibangun dengan baik dibuat sedikit ceroboh oleh suami mertuamu. Nenek moyang Tianzong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tetapi tidak pernah berbicara lagi, tetapi menuangkan beberapa tetes anggur ke mulutnya dari waktu ke waktu. Ye Chen juga menyimpan pemahaman diam-diam. Dia tidak menyalahkan leluhur tua Tianzong. Sebagai seorang ayah, dia memiliki kesusahan abadi untuk putrinya sendiri. Dia hanya menghela nafas. Sungguh menakjubkan meratapi banyak hal di dunia ini. Dalam waktu dekat, generasi muda mungkin ingin membatasi kebebasannya. Ye Chen tidak tahu kapan dia memecah kesunyian, saya harap Haihan generasi senior. Maka Tuhan akan mengurusnya. Nenek moyang Tianzong berkata dengan rasa terima kasih. Pengadilan surgawi hari ini hanya bisa mengejutkan putrinya, dan mungkin hanya pemuda di depannya. Meskipun caranya kasar, itu sangat berguna. Senior berbicara keras. Kalau begitu, aku akan kembali dulu. Nenek moyang Tianzong berdiri, dan akhirnya melirik ke arah di mana Chu Lingyu ditahan. Kemudian dia menghela nafas dan berbalik dan menghilang. Setelah dia pergi, Ye Chen berhenti di gunung untuk waktu yang lama. Masa lalu yang mengejutkan membuatnya merasa sedikit bersimpati pada Hong Chen dan Chu Lingyu. Dengan kata lain, dia berempati, dan pengalamannya mirip dengan Liu Ruyan. Tapi Chu Lingyu dan Hong Chen tampaknya lebih beruntung dari mereka. Setidaknya Hong Chen masih hidup hari ini, tetapi Liu Ruyan hanya memiliki gukin, biksu, dan manusia yang pendiam. Apakah akan ada akhir yang baik? Dia tidak tahu kapan dia pindah. Muncul lagi, itu sudah menjadi istana tanah Hang Yuezong, piring Chu Lingyu duduk di atas altar, disegel di sana. Biarkan aku keluar, ekspresi Chu Lingyu acuh tak acuh, dan masih ada jejak kabut air di matanya yang indah, dengan sedikit harapan dan permohonan. Kau bahkan tidak tahu di mana dia berada. Ye Chen berkata dengan ringan. 3 tahun lalu, apakah kamu tahu di mana Chu Xuan berada? Chu Lingyu menatap Ye Chen tanpa menyipitkan mata. Sudah kubilang, kita berbeda. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Jika aku tidak melihat Hong Chen di Beichu, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi sekali lagi, dia bukan lagi Chen yang dulu. Dia mengerikan. Aku istrinya, dia suamiku. Aku tidak takut padanya, dan dia tidak akan menyakitiku. Maka kamu akan menunggu di Heng Yue. Ye Chen berteriak, dia akan datang lagi, tidak lama lagi. Kamu begitu yakin? Chu Lingyu menatap Ye Chen dengan penuh semangat. Oke, sangat yakin. Ye Chen berbalik dan pergi, hanya suara Jiu yang kembali, gema tak terbatas di istana bumi, setiap suara jatuh ke telinga Chu Lingyu, seperti suara surga. Chapter 966. Keluar dari istana tanah, Ye Chen melihat sosok yang cantik, berdiri di sana dengan tenang, dan melihat dari dekat, itu adalah salju debu merah. Ketika dia melihat Ye Chen keluar, dia menggigit giginya, tetapi dia tidak berbicara, dan tidak berani menatap langsung ke mata Ye Chen. Dialah yang membocorkan rahasianya, dan Ye Chen sudah menebak ini. Chu Lingyu ternyata adik iparmu,
yang membuatku sedikit terkejut. Ye Chen tidak meminta dosa Gui Hongswei, tetapi menatap Susu Tian dengan tenang. Aku tidak mengetahuinya sampai nanti. Jadi kamu tidak tahan, jadi kamu memberitahunya. Ye Chen berkata perlahan, kamu pikir kamu memberinya harapan, tetapi jika kamu tidak tahu harapan itu, kamu mungkin lebih kecewa daripada putus asa. Tidak peduli seberapa kecil harapan, dalam menghadapi keputusasaan, ada kemungkinan yang tidak terbatas. Inilah yang telah kamu katakan sebelumnya. Hong Chen Sue mengerutkan bibirnya. Kamu juga orang yang dicintai, dan kamu harus mengerti rasa sakitnya. Ya, saya mengerti. Ye Chen tersenyum. Lalu berapa lama kamu akan menjauhkannya? Tenang, Hong Chen akan datang. Ye Chen berkata perlahan, aku akan membiarkanmu bertemu. Terima kasih. Ini yang terakhir kalinya, berhenti membocorkan rahasia tanpa pandang bulu. Saya mengerti. Hong Chen Sue membisikkan senyuman, mengetahui bahwa Ye Chen tidak akan menyalahkannya untuk ini. Dia telah bersamanya begitu lama, dan dia masih tahu sedikit. Dia dan Zhong Jiang menyembunyikan urusan Heng Yue tahun itu. Tidak bisa disalahkan, apalagi kali ini. Ambil token saya dan pergi ke pasukan. Ye Chen menyerahkan sepotong kartu giok yang tertinggal di sekitar Jin Hui ke Hong Chen Sue. Transfer. Hong Chen Sue mengerutkan kening, di mana transfernya? Melalui alam Fana Chu Selatan, dipindahkan ke alam Fana Chu Utara. Ye Chen berkata dengan ringan. Untuk menyerang Beichu. Hong Chen Sue menatap Ye Chen ragu-ragu. Jika tidak, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu tidak ingin melambat saat berbaris ke Beichu. Mata Hong Chen Sue penuh dengan keraguan. Kamu adalah penguasa Ren Huang, apakah kamu percaya pembicaraan hantu semacam ini? Ye Chen tersenyum, dan kata-katanya membawa banyak makna yang mendalam. Anda dan saya mengetahuinya. Ming Xiu Boardwalk, diam-diam cencang. Hong Chen Sue tersenyum, saya mengerti. Hanya kamu dan aku yang tahu ini. Ye Chen memandang Hong Chen Sue, jangan membuat kesalahan yang sama lagi. Kamu semakin seperti tuanku. Hong Chen Sue tersenyum manis. Berjalanlah, jangan beri aku debu merah lagi. Ye Chen melambaikan tangannya, menggosok alisnya dengan keras. Suara bisikan. Hong Chen Sue melihat ke bawah, tetapi dia mengundurkan diri dengan patuh, tetapi bukannya segera kembali ke markas Tianting, dia pergi ke balai Heng Yuezong. Tujuan kunjungannya kali ini bukan hanya untuk mengaku dosa dan melihat Chu Lingyu, tapi juga peta Taik Sing Sing Tian yang dibuat oleh Taik Su Gulong. Ini adalah harta yang besar. Dengan grafik bintang dan langit di dalamnya, Ren Huang dapat digambarkan sebagai bahkan lebih kuat. Setelah Hong Chen Sue pergi, Ye Chen masih menggosok alisnya. Setelah berjalan beberapa langkah, dia menabrak lukisan Lin Sihua dari langit. Kakak Ye, esensi dari jelai yang kamu inginkan. Tepat setelah Lin Sihua jatuh, dia menyerahkan sebuah botol batu giok. Oke, ini bagus. Ye Chen mengambilnya dengan tergesa-gesa, sedikit bersemangat dan melupakan identitasnya, seperti anak kecil, melihat permen itu. Ketika dia melihat esensi hantu Phoenix di dalam botol batu giok, matanya masih cahaya berapi-api bermekaran. Ini adalah bayi di langit. Itu hanya tanduk unicorn. Ye Chen melihatnya, seolah memikirkan sesuatu, terbatuk, dan menatap Lin Sihua lagi. Saudari Lin, Anda bahkan dapat memanggil Pangeran Hijau. Saya tidak tahu binatang suci ini Kirin bisakah Anda memanggilnya, dan jika aku bisa, aku akan berdarah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini. Lin Sihua menggelengkan kepalanya. Dunia roh adalah medan yang sangat indah. Setelah kontrak ditandatangani dengan binatang roh, ia tidak dapat lagi memanggil binatang roh dengan tingkat yang sama, belum lagi unicorn lebih baik daripada yang hijau. Ini tingkat yang lebih tinggi, itu terlalu jauh di belakangku. Itulah yang terlalu kupikirkan. Ye Chenyi tersenyum, tapi saya mendengar guru berkata bahwa mungkin ada tanduk unicorn di satu tempat. Di mana? Lin Sihua mengucapkan sepatah kata yang membuat mata Ye Chen mekar lagi. 100.000 gunung. 100.000 gunung akan memiliki tanduk unicorn. Ye Chen sedikit terkejut. Tuan berkata, ini adalah medan perang kuno, mengubur terlalu banyak tulang mati dari yang terkuat di dunia, di antaranya ada naga dan burung phoenix yang kuat. Lin Sihua berkata perlahan, Lian Qinglong dan Phoenix dua tingkat ada semua dewa dan binatang buas, dan 80% dari mereka juga berasal dari keluarga unicorn. Guru berkata bahwa itu hanya mungkin. Adapun keberadaannya, Anda hanya bisa pergi ke 100.000 gunung untuk mencari tahu. Tempat hantu itu lagi.
Ye Chen menggosok alisnya dengan keras, dan tempat itu seperti tanah terlarang Chu besar, tetapi tempat di mana dia tidak ingin pergi ke kematian kedua. Sampai hari ini, dia masih memiliki beberapa kekhawatiran, 100.000 gunung yang mengerikan tidak lemah, dan dia tidak mengatakan apa-apa tentang yang lain. Mari kita bicara tentang roh jahat di dalam. Bahkan Nan Mingyu marah, menunjukkan bahwa tempat itu aneh. Namun, ada berita yang lebih baik daripada tidak ada berita. Dia berjanji bahwa keturunan kaisar akan pergi ke 100.000 gunung bersama. Sekarang ada berita tentang tanduk unicorn, dia secara alami tidak akan melepaskannya. Melihat Ye Chen merenung, Lin Sihua masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi bagaimanapun, dia tidak mengatakan apa-apa, berbalik dengan lembut, dan akhirnya melirik Ye Chen, dan menginjakkan kaki di langit. Selanjutnya, pengunjung yang sering mengunjungi Heng Yuezong pada dasarnya adalah pembangkit tenaga semi-surgawi dari 80 pintu dari 3 istana dan 9 istana. Tujuan di sini tentu saja untuk membantu menghilangkan peta bintang dan langit kuno, yang terlalu besar untuk dihilangkan oleh 1 atau 2 orang. Di antaranya terkait dengan posisi, dan penghilangan di sembarang tempat dapat menyebabkan peta arkeologi gagal. Telapak tangan King Yun mengajari Zhou Ao untuk datang juga. Sisi baiknya, dia pergi ke peta bintang kuno, tetapi sebenarnya dia datang ke Ye Chen. Kakak Ye, aku tidak melihatmu selama beberapa hari. Bagaimana kabarmu? Zhou Ao tertawa dan membiarkan orang mandi di angin musim semi, tetapi ada sesuatu dalam kata-katanya, majelis surgawi di surga gelisah. Saya belum bertanya kepada Ye Broter tentang Anda. Ye Chen tersenyum dan menatap mata Zhou Ao yang membawa cahaya harapan. Bagaimana mungkin dia tidak menebak apa yang ditanyakan Zhou Ao? Dacu memiliki reinkarnasinya sendiri, kamu bisa pergi ke Yuechi Kaorumu. Dia mengatakan rahasianya, kakak Ye bisa menganggap ini serius. Su terlalu bersemangat, Zhou Ao melangkah maju dan memegang bahu kecil Ye Chen, sepasang mata yang dalam, langsung dipenuhi air mata, berharap Ye Chen dapat menjawabnya sekali lagi dengan pasti. Dacu memiliki reinkarnasinya sendiri, kamu bisa pergi ke Yuechi Sunmu. Sesuai keinginan Zhou Ao, Ye Chen Zhen mengulanginya lagi, mengatakan bahwa dia tidak lupa melepaskan diri dari telapak tangan Zhou Ao, terlalu besar. Aku tahu itu, aku tahu itu. Zhou Ao sangat tidak berdaya sehingga dia berputar, menenangkan pikirannya. Aku perlu menjelaskan sesuatu padamu. Ye Chengan terbatuk. Setelah reinkarnasinya, dia belum tentu seorang biarawan, mungkin manusia, atau mungkin bukan manusia. Atau, mungkin bukan orang. Zhou Ao terlihat aneh, menatap Ye Chen ragu-ragu, kenapa, apa maksudmu? Artinya, misalnya berkaki 4, berkaki 3, berkaki 2, dan tidak berkaki, tetapi siapapun bisa hidup, jadi bisa dikatakan, itu tidak cukup. Cukup. Ekspresi Zhou Ao berubah dari aneh menjadi luar biasa, diam-diam berpikir bahwa jika Yuechi Kaoru bereinkarnasi menjadi babi, apakah dia akan menangis di tempat? Itu buatan manusia. Ye Chen menepuk bahu Zhou Ao dan berbalik. Lautan manusia yang luas, debu merah bergulung, ingin menemukan seseorang, seperti jarum di tumpukan jerami, dia mungkin benar-benar ada, tapi mungkin dia lain kali. Selama reinkarnasi, kamu masih belum bisa melakukannya, temukan dia, saudaraku, lihat keberuntunganmu. Terlepas dari akhir dunia, melihat ke belakang kepergian Ye Chen, Zhou Ao mengepalkan tinjunya dengan keras, matanya masih sangat tegas. Hai, berjalan di jalur Lingshan yang tersebar, Ye Chen menghela nafas lebih dari sekali. Dia tidak yakin apakah Dacu benar-benar memiliki reinkarnasinya sendiri, karena Tian Xuanmen tidak memberikan jawaban yang akurat, atau dia tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Dong Huang Taixin untuk memahami pertanyaan ini. Seperti yang dikatakan Hong Cheng Sui sebelumnya, tidak peduli seberapa kecil harapan yang ada kemungkinan tak terbatas dalam menghadapi keputusasaan. Dia memberi Zhou Ao harapan, tetapi dia bertanya-tanya apakah harapan ini lebih kejam dari keputusasaan. Dia berharap Dacu benar-benar memiliki reinkarnasinya sendiri, sehingga dia juga bisa pergi ke tetua dan murid Heng Yue yang telah meninggal secara tragis di masa lalu, serta Liu Ruyan yang merawatnya, tinggal di samping tempat tidurnya, dan menonton dia menyeringai. Chapter 967. Di puncak gadis giok, semua gadis masih ada di sana. Melihat Ye Chen muncul, mereka bangkit satu demi satu, Chu Lingyu ditekan oleh Zhu Qiang, dan mereka membuat gerakan besar. Secara alami, mereka semua menatap mata mereka, dengan banyak keraguan di hati mereka. Baiklah,
Ye Chen tersenyum dengan arogan, dan tentu saja dia tidak akan memberitahu gadis-gadis itu. Masalah debu merah sangat besar. Itu adalah legenda yang misterius dan kuat. Jika tidak baik, akan menimbulkan kepanikan di langit. Kalian bicara, aku akan istirahat. Sambil tersenyum lagi, Ye Chen mengangkat kakinya ke puncak gunung. Berdiri di puncak tertinggi puncak Yunfei, dia bisa melihat sebagian besar Heng Yuezong, memperhatikan para murid yang bekerja keras dan para tetua yang sibuk. Dia terdiam lagi. Dia sedikit linglung, dan bayangan Hong Chen tetap ada di benaknya untuk waktu yang lama, dan sebuah gunung besar menekannya, seperti mimpi, yang bisa dijangkau dengan tangan, tetapi sepertinya jaraknya jauh, jauh dari reinkarnasi. Debu merah, nama itu sangat bagus, Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengaku pernah melihat dunia Red Dust, tapi dia tidak bisa melihat pria itu. Pria itu adalah penghalang sihir di hati Chu Lingyu, dan itu bukanlah penghalang sihir di hatinya, seperti kutukan sihir. Perhentiannya hanya 1 hari, seperti patung, Ren Feng tertiup angin, tapi dia berdiri diam. Dia bahkan tidak menyadari kedatangan Chu Xuan. Baru pada malam hari dia tanpa sadar mengangkat tangannya dan terus melukis di atas batu besar di depannya, seperti menulis, oh tidak, lebih tepatnya dia sedang menulis puisi kuno. Pin jiwa meninggalkan Ye San Hua Si Yue, Chan Chen dengan mudah menjadi tua dan sunyi. Angin kesepian terbawa hujan, dan Hemerokalis melupakan dunia. Mengapa Chang Sheng bersedia? Chang Tian He dendam, saya masih berharap ada bayangan raja di Hekiao, tapi tidak ada nama di batu Sansheng. Di belakangnya, bisikan lembut terdengar, Ye Chen sedang menulis, Chu Xuaner sedang membaca, sebuah puisi ada di mulutnya, sedikit lebih sedih. Puisi yang menyakitkan, kesedihan. Chu Xuaner bergumam, di mana kamu menyalinnya? Setelah bergumam, dia melihat Ye Chen ke samping, mengedipkan matanya yang indah, dan mengerang sambil tersenyum, di mana dia menyalinnya. Kenapa, apa yang saya salin, saya tulis sendiri. Ye Chen terbatuk, apakah itu? Oke, aku menyalinnya. Kebetulan sekali, saya juga menyalin salinannya. Chu Xuaner cemberut dan tersenyum. Kamu juga menyalinnya. Ye Chen membeku. Yang mana yang kamu salin? Sebuah kota kuno di dunia fana. Kata Chu Xuaner, mengeluarkan gulungan gambar, dan tulisan tangannya adalah Juan Xiu. Sekilas itu dari tangan seorang wanita, tentu saja puisi yang disalin oleh Chu Xuaner. Kota kuno. Ye Chen menyentuh dagunya, kata-katanya bergumam, meskipun dia terkejut, tetapi tidak terlalu kaget, merah dan menghantui, dihantui oleh hantu, dan meninggalkan puisi ini di tempat lain tidak mengherankan. Ye Chen dan Chu Xuan, aneh memiliki nama kita. Chu Xuan mematahkan pikiran Ye Chen dengan satu kata. Ini adalah takdir-takdir. Ye Chen tersenyum. Siapa yang akan dikutuk bersamamu? Chu Xuan melirik Ye Chen, dan menyikat tangannya. Ya, Si Yan, tidak kembali bersamamu, bergabung dengan Huang, kata Ye Chen, menghapus puisi kuno di atas batu. Sepertinya kamu memutuskan untuk meredam pikirannya. Chu Xuaner tersenyum lembut, hatinya terlalu tinggi. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, bakat yang tiada taraf, terkadang ditakdirkan untuk menjadi batu sandungan baginya. Kamu kurang percaya padanya, muridku, aku tahu yang terbaik. Bahkan setelah 3 tahun, aku masih bisa melihatnya sekilas. Ye Chen berkata perlahan, hal yang paling menakjubkan tentang kembalinya ini adalah Huhu. Dia benar-benar ada di sini. Metamorfosis. Maksudmu, 3 pertandingan besar ini, Si Yan akan kalah dari Hua. Chu Xuaner memandang Ye Chen dengan ragu-ragu. Generasi surga tidak dipimpin oleh Si Yan, tetapi diciptakan oleh bayi harimau. Apakah kamu begitu yakin? Chu Xuaner masih tidak percaya. Tuan, apakah Anda tidak percaya pada kesimpulan Tuer? Ye Chen tersenyum ke samping dan menatap Sun Sutian lagi. Pertempuran setelah 3 hari akan luar biasa, dan itu juga akan membuktikan kepada dunia kebenaran yang telah ada sejak zaman kuno. Upaya yang diperoleh dapat menutupi kekurangan bawaan. Jika ini masalahnya, maka kamu harus dipindahkan. Chu Xuaner juga memandang Sun Sutian, 3 perbandingan besar di masa lalu, Anda memenangkan Jining Suang, dan kali ini, muridnya ditakdirkan untuk menjadi dia menarik kembali sebuah kota. Tidak masalah jika kamu menang atau kalah, aku peduli. Ye Chen berkata, matanya beralih ke Chu Xuaner dari langit, tetapi 3 perbandingan besar mengatakan, Anda tampaknya memiliki janji yang belum terpenuhi. Janji apa?
Sepertinya seseorang mengatakan bahwa jika saya memenangkan tempat pertama dalam 3 kasus, saya harus melepas pakaian saya. Ya, apakah tidak apa-apa? Ye Chen mengangkat bahu. Kamu berbohong saat itu, aku tidak bisa mengalahkanmu. Aku kejam, tapi Feng Shui berubah, tapi sekarang berbeda. Jika kamu tidak lepas landas, aku bisa membantumu lepas landas. Bagaimanapun, kamu memukul tapi aku, busur keras tuan, seharusnya cukup bagus. Aku tuanmu. Chu Xuaner mengedipkan matanya dan menatap Ye Chen, apakah anak itu ingin mendengarkan tuannya? Kamu tidak harus melakukan ini. Aku masih Tuhan Surgawi. Menurut identitasmu, kamu harus mendengarkanku. Ye Chen menarik telinganya. 2 pilihan, kamu bisa melepasnya sendiri atau aku bisa melepasnya untukmu. Bisakah aku menganggap ini hooligan? Kamu bisa berbohong, kenapa aku tidak bisa menjadi hooligan? Ye Chen menundukkan kepalanya, mengulurkan telapak tangannya, mengangkat dagu Chu Xuaner, dan menikmati tatapan tak tertandingi dengan penuh minat. Masih tuan yang paling cantik. Dari mana kamu belajar kata-kata cinta? Chu Xuan tersenyum manis, dan matanya yang indah lembut. Otodidak, kasihan mulut. Chu Xuan melirik Ye Chen. Sepertinya aku ingin kamu melepasnya. Ye Chen tersenyum buruk. Kamu berani. Sebelum Chu Xuan mengatakannya, dia melihat telapak tangan di pipinya, dengan kekuatan aneh yang membuat matanya kabur, dan seluruh orang itu jatuh ke pelukan Ye Chen. Ada rona merah di pipinya. Tuan, maafkan kesombongan para murid. Ye Chen mengambil Chu Xuan yang sedang tidur, tetapi bukannya melakukan hal-hal sepele, dia meletakkannya di atas awan. Setelah melakukan ini, dia berbalik dengan tajam dan memuntahkan darah, dan wajahnya yang kemerahan langsung menjadi pucat, napasnya menjadi kacau dan penglihatannya menjadi kabur. Jika ada orang di sini, dia akan mengerti mengapa dia membiarkan Chu Xuan tertidur. Ini bukan untuk membiarkan dia melihat seperti apa dia hari ini. Dengan baik, Ye Chen berlutut di tanah, memegangi kepalanya yang hendak meledak dengan tangannya, otot-otot dahinya yang biru terlihat, dengan tatapan yang menyakitkan, dengan beberapa ekspresi garang di ekspresinya, mendesis dan menggeram dengan suara rendah yang menyakitkan. Kamu tidak bisa membunuhku. Dia memelototi langit, mata merah, dan gila dengan tirani. Ledakan, kata-katanya membuat ketiadaan Jiu Xiao tiba-tiba terdengar guntur, dan malam yang gelap dan sunyi bergetar. Saya tidak tahu kapan Ye Chen di puncak gunung Yunfei berhenti menangis, berlutut terengah-engah di sana, darah dan keringat bercucuran. Jika ini adalah momok bagi dirinya sendiri, dia melewati krisis. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan sosok berbaju putih muncul di depannya. Melihat lebih dekat adalah rumbai naga kuno. Hai, Taiksu Gulong melirik Chu Xuan, yang sedang tidur di atas awan, dan pertama-tama menghela nafas, lalu dia menghela nafas. Apakah nadi Ekaristi begitu kuat? Mengapa kamu melakukan ini? Mungkin seluruh istana surgawi dan bahkan Dacu hanya mengetahui kondisi Ye Chen yang terbaik. Tuhan surgawi, yang tampaknya tinggi di atasnya, tampaknya normal pada hari kerja, tetapi sebenarnya dia dikutuk dari waktu ke waktu, tetapi dia tidak pernah mengungkapkannya. Kali ini adalah pengecualian. Dia menekannya terlalu lama. Berkelahi dengan surga, kesenangannya tidak ada habisnya. Ye Chen sedang duduk di tanah, bersandar di batu, dan wajahnya masih penuh kegilaan. Aku belum pernah melihat orang gila sepertimu selama 800 tahun. Taiksu Gulong memarahi, tapi menyerahkan termos pinggul. Saat ini, saya sangat berharap penglihatan 7 kejahatan ajaib akan datang ke dunia hari itu. Ye Chen mengambil termos pinggul. Kamu, dia, ibu gila. Taiksu Gulong mendengus dingin. Begitu Tianmo Chongqisha muncul, itu akan menjadi malapetaka yang menyapu langit dan bumi, dan semua makhluk hidup bisa jatuh ke era kegelapan. Iblis bergegas ke 7 kejahatan, dan yang abadi melawan surga. Ye Chen berkata dengan ringan. Pada saat yang sama dengan datangnya malapetaka, ada juga harapan, manusia itu penyanyang, langit kejam, bagaimana dengan kaisar? Tinggi di atas segalanya, ini adalah lelucon. Apa yang disebut takdir mengapa hanya bahwa ada angka tetap di garis bawah. Jika suatu hari ketika 7 iblis dari Ki Iblis muncul di bumi, saya rendah hati, dan saya ingin menjadi yang pertama pergi ke langit dan berperang melawan langit. Kami mungkin tidak kalah. Apakah aku ditendang oleh keledai? Aku datang untuk mengobrol denganmu, orang gila di tengah malam. Aku ditendang oleh keledai. Ye Chen menggosok kepalanya. Itu benar. Taiksu Gulong juga duduk dan menabrak Ye Chen dengan bahunya terlebih dahulu, lalu dia menatap Ye Chen dengan penuh minat,
Ayo, ceritakan tentang Long Ye, mengapa menangkap Chu Lingyu. Dia menyinggung keagungan penguasa surga, bukankah seharusnya dia menangkapnya? Ye Chen masih menggosok kepalanya. Jangan asteris, semua ini tidak berguna, aku melihat debu merah. Ye Chen menyela pembicaraan Taiksu Gulong secara langsung, lagi pula, dia tidak menyembunyikannya. Bukankah dia sudah mati? Tekad Taiksu Gulong masih bagus. Meski kaget, dia tidak terlalu kaget. Nasib itu besar dan hidup. Hidup-hidup, apakah ini terkait langsung dengan penangkapan Chu Lingyu? Chu Lingyu adalah istri Hong Chen. Teriak Ye Chen. Ini, kata Taiksu Gulong terdengar nada panjang. Berita ini masih hidup dari Hong Chen, itu benar-benar terlalu menakutkan. Tapi logika apa yang kamu lakukan? Hong Chen masih hidup, kamu tapi tangkap istrimu, diam saja. Saat debu merah datang, kamu bisa berbicara dengannya, dan kamu akan tahu jika aku bebas. Ye Chen telah berdiri, memeluk Chu Xuaner, dan berjalan menuruni gunung. Menyebar. Chapter 968. Di pagi hari, sebelum fajar, Heng Yuezong sudah penuh dengan orang, sebagian besar murid muda, dan banyak tetua yang lebih tua. 3 kontes semakin dekat. Mereka akan pergi ke markas Tianting terlebih dahulu, seperti yang Ding Tian membawa Liu Yi ke sekte Zhengyang di masa lalu. Bedanya, Heng Yue bertugas mengajar Liu Yi. Dermaga kecil yang gendut, pergilah dan jangan malu pada Lao Su. Di sisi kerumunan, Xiong Er masuk, memutar tubuhnya yang montok, dan memberitahu dermaga kecil apa yang dia katakan. Ada master dari master. Ya, paman ini juga magang, dan secara ajaib menjadi salah satu dari 9 murid sejati Heng Yue. Namun, jika menyangkut muridnya, ada pertarungan dengannya sebagai master. Ini bukan tentang kultivasi dan kekuatan, tetapi fisik montok itu, yang terlihat baru berusia 11 atau 12 tahun, tetapi bukan lemak biasa. Memandang jauh, mereka adalah pemandangan yang indah. Sekilas, mereka adalah 2 orang. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka adalah 2 orang. Tidak masalah jika kamu menang atau kalah, yang penting tampan. Di sini, Xie Yun juga datang, dan ada seorang remaja di sampingnya, yang memiliki alis yang jelas dan jauh lebih normal daripada murid Xiong Er. Temperamen Yun juga agak mirip, jenis yang bergolak dan tidak bermoral. Aku tidak melihat dermaga kecil yang gemuk itu, jika kamu bertemu dengannya di atas panggung, gunakan gurumu untuk mengajarimu akrobat. Xie Yunyu menepuk muridnya dengan hati yang panjang, mengatakan bahwa dia tidak lupa melirik Xiong Er dan muridnya, anak. Tuan, ini tidak terlalu bagus. Murid Xie Yun terbatuk. Apa yang tidak baik? Ibumu jarang bermain di hari kerja, jangan berpikir aku tidak tahu. Kali ini berbeda, aku memakai sepatu besi. Murid Xie Yun menarik telinganya. Nak, kamu bisa pergi ke sekolah. Xie Yun menepuk pundak muridnya dengan keras, mencatat bahwa dia secara tidak sadar melirik sepatu besi yang dikenakan muridnya. Itu benar-benar sangat cerah. Pergi dan berjuang keras. Di sini, Huo Teng juga datang, dan ada seorang murid di sampingnya. Untuk mengatakan bahwa murid Xiong Er seperti Xiong Er, murid Xie Yun seperti Xie Yun, murid Hoten ini sangat mirip dengan murid Hoten, masih bukan kultivasi dan kekuatan, tetapi temperamennya, meskipun tidak terlalu tua, tapi 5 besar dan 3 kasar, jauh lebih tinggi dari rekan-rekan mereka. Ayo, ambil. Sambil berjalan, Hoten diam-diam memasukkan tas penyimpanan ke muridnya, tidak lupa mengerutkan kening, dan berkata, gunakan jika perlu. Saya berkata, Tuan, ini adalah ujian besar di pengadilan, ini tidak baik. Murid Huo Teng terbatuk, begitu utuh, akankah aku ditarik keluar dan dibunuh? Tenang, kamu tidak bisa bertarung. Saya ingin pulang ke rumah. Lao Su sungguh, ibu suka bajingan mengerikan itu. Melihat Xiong Er, Xie Yun dan Huo Teng, si Tunan menyentuh dagunya dengan penuh arti. Tuan, saya juga menyukai kebajikan Anda yang tidak bermoral. Selain itu, seorang remaja juga menyentuh dagunya. Hei, kelinci kecil, si Tunan menutup telinga pemuda itu. Tidak peduli seperti apa kamu hari ini, kamu akan pergi ke surga. Kamu sangat luar biasa, bukankah kamu membobol Heng Yue Nain? Ini tidak bisa disalahkan pada saya, mereka gila. Yin Zhao, Lao Su tidak mengajarimu Sundi, satu set lengkap hal, tidak ada milikmu yang tidak berguna. Dan kamu, si Tunan, dengan wajah berdarah, mengemasi muridnya, dan memandangi murid Ni Feng dan Duan Yu.
Tidak malu, tuanmu semuanya konstan. Murid dari 9 realitas besar Yu Yuan, kalian semua baik. Satu persatu, semua ibunya telah kacau, dan tidak tahu malu. Jangkrik ini seperti meminum pil senjata, memberikan permainan penuh pada semangatnya yang tak tahu malu, dan memarahi bintang-bintang yang meludah beterbangan di seluruh langit, dan Duan Yu yang mereka tonton secara sadar bergerak mundur 1 atau 2 langkah. Kenali postur produk ini. Namun, jika Anda ingin mengatakan bahwa, seperti 9 kisah nyata Liu Yi dan Ni Feng sebelumnya, tidak ada murid mereka yang masuk ke dalam daftar 9 kisah nyata Heng Yue, tetapi Xiong Er, Xie Yun, dan Huo Teng adalah satu-satunya. Barang menemukan bayi magang yang sangat berbakat, masuk ke dalam kisah nyata Heng Yue. Ini mungkin pepatah lama Hedong selama 30 tahun dan Heksi selama 30 tahun. Yang Ding Tian dan yang lainnya yang menonton adegan ini harus terharu. Mereka dulunya sudah tua, Gong Xiao Tianer, Cao Yu, dan Wang Biao ada di antrian. Suara yang lebih tua terdengar dalam argumen itu. Kemarilah, murid Xier, murid Xie Yun, dan murid Huo Teng semua melangkah ke atas panggung. Bersama mereka, ada 5 murid lainnya, yang semuanya seumuran. Mereka semua adalah murid Heng Yue. Adapun nomor 1 Xian, dia berada di markas Tianting saat ini dan tidak ada dalam daftar ini. Terlihat sawit mengajar. Segera, Liu Yi datang. Dia sangat tampan, tanpa nafas seorang biarawan, dan tanpa rak pengajaran. Murid perempuan melihat ke bawah, tetapi mereka hanya memikirkannya. Lagi pula, ajaran telapak tangan sudah memiliki Namong Yue. Merancang, Liu Yi menunduk, suaranya baik, tapi dia tetap berada di langit selamanya. Apa? Segera setelah khotbahnya, jeritan yang terdengar seperti babi terdengar dari Yun Feng, dan para murid Heng Yue Zong dan para tetua tertegun. Keluar, berangkat, Liu Yigan terbatuk dan membuka mulutnya lagi. Yang pertama memasuki aula utama Heng Yue Zong. Sebelum pergi, dia tidak lupa melirik ke arah puncak Yun Fei dengan ekspresi aneh. Kerumunan bereaksi, dan kemudian mereka mengikuti, dan masing-masing bergumam, dan ekspresinya sama indahnya dengan Liu Yi. Jika tidak buruk, teriakan sebelumnya datang dari Ye Chen. Apa yang kamu katakan? Penguasa surga adalah penguasa surga. Bahkan jeritan begitu mendominasi. Ye Yu Feng, Ye Chen berjongkok di tanah, tangannya menutupi selangkangannya, air mata, sepertinya tempat itu telah mengalami semacam pukulan berat sebelumnya. Chu Xuan, kamu benar-benar turun. Kakak, apa yang kamu lakukan? Chu Linger berbicara lebih dulu, berjongkok di tanah dan menatap Ye Chen dengan kasihan. Adegan hari ini, dia semua di depan mata, pagi-pagi sekali. Dia dan Ye Chen bercanda, dan Chu Xuaner baru saja bangun, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menendang selangkangan Ye Chen. Wow, kecut, Ye Chen yang malang menangis di tempat. Bahkan jika itu adalah Tuhan Surgawi dan biksu semi-permanen, sungguh luar biasa ditendang di tempat itu. Ye Chen, tidak menendangmu dengan buruk. Chu Linger menepuk pundak Ye Chen. Dia yang bermain hooligan lebih dulu. Tidak jauh dari sana, Chu Xuaner sangat marah dan memelototi Ye Chen. Meskipun itu adalah suami istri, tetapi sulit bagi wanita manapun untuk menerimanya. Bermain hooligan, Chu Linger menatap Ye Chen tanpa sadar. Hati nurani langit dan bumi, aku tidak bermain hooligan. Ye Chen ingin menangis tanpa air mata, dan seluruh wajahnya kusut. Juga bilang tidak, lalu kenapa aku pingsan tadi malam? Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Hantu itu percaya padamu. Chu Xuaner akhirnya melirik Ye Chen, berbalik dan berjalan ke paviliun Yuling lagi. Sebelum memasuki pintu, dia masih ingat untuk menggosok kaki gioknya. Ini bukan rasa sakit yang biasa sekarang. Pergi, jangan berpura-pura. Melihat pintu kamar Chu Xuaner tertutup, Chu Linger menutup mulutnya dan tersenyum pada Ye Chen. Apakah mereka sudah pergi? Hilang. Aku yang jenaka, untungnya aku sudah siap. Ye Chen malai memanjat, tidak terjadi apa-apa, tetapi juga mengeluarkan benda keras dari hutan selangkangan, dan melemparkannya ke Chu Linger, kirim sekarang. Kamu masih menggunakannya lain kali. Chu Linger terhubung kembali, pertama-tama melirik paviliun Yuling, dan kemudian menyodok Ye Chen dengan jarinya, berkata, apa yang kamu lakukan pada adikku tadi malam? Aku tidak melakukan apa-apa. Ye Chen terbatuk. Aku ingin melakukannya, tapi aku tidak ingin memulai. Memang benar, ini bukan gayamu. Chu Linger memandang Ye Chen dengan tatapan tidak percaya. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa memeriksanya. Ini,
bagaimana cara memeriksa ini? Pipi Culinger merah, dan kaki Cusuaner tidak bisa dilepas untuk melihat apakah dia masih perawan. Nah, lihat tongkat itu tidak ada, gunakan untuk menyodok. Keluar. Chapter 969. Keesokan harinya, Ye Chen berada di puncak gunung, menggunakan kekuatan darah untuk membantu Chaos Gading pulih. Baru pada malam hari dia turun ke puncak gunung dan bergabung dengan Chuling dan Cuxuan ke dalam susunan teleportasi menuju ke markas besar Tianting. Karena pengadilan telah memilih 9 kisah nyata, dia harus hadir sebagai orang suci. Tentu saja suasana di saluran transmisi sedikit canggung. Ye Chen melihat sekeliling, dan bahkan menggelengkan kepalanya. Cuxuan terkadang meliriknya berdampingan, hanya Chuling yang tertangkap di tengah, dan dia melirik keduanya dari waktu ke waktu, dan juga mencibir dari waktu ke waktu. "Kakak, kakiku tidak sakit," kata Chuling, mengedipkan mata yang indah, menatap Cuxuan dengan serius. Masih tertinggal, Cuxuan sangat marah dan memelototi Chuling. Jika dia tidak terluka, itu palsu. Dia tidak mengerti sampai sekarang. Apakah tempat lelaki itu sekeras besi hitam? Tidak mudah membuat janji. Culinger masih serius dan ingin tertawa. Pada akhirnya, apakah kamu membantuku atau membantunya? Cusuaner sangat marah sampai pipinya memerah. Aku tidak mau membantumu, aku akan membantu suamiku, kata Culinger, mengambil langkah secara sadar ke arah Ye Chen, dan secara sadar memegang lengan Ye Chen. Linger, kamu semakin masuk akal. Ye Chen mengatakan sesuatu yang berarti. Jangan menyombongkanku seperti ini, orang akan malu. Culinger memutar tubuh Jiao-nya, dengan genit dan mempesona wanita itu, sepasang mata indah seperti roh, menawan dengan kelembutan. Aku suka penampilanmu yang pemalu. Ye Chen juga bekerja sama. Dia mengulurkan telapak tangannya, mengangkat dagunya, dan mengagumi wajah tak tertandingi tanpa orang lain. Tertawa, melihat mereka seperti ini, Cuxuan tertawa terbahak-bahak. Melihat ini, Ye Chen, yang sedang bersiap untuk bermain sebentar, tiba-tiba melihat ke samping Cuxuan, dia tidak mengerti mengapa Cuxuan tertawa, dan tertawa sangat tidak normal. Kakak, biarkan aku memberitahunya. Dia tidak mengenalinya. Cuxuan membuka mulutnya dan memanggil saudara perempuannya Culinger, terutama ketika dia melihat wajah agresif Ye Chen, air mata mengalir dari matanya yang tertawa. Melihat Ye Chen, itu memang menakutkan. Iya, dia agresif, dan memandang Culinger memegang lengannya dengan sangat luar biasa. Oh tidak, lebih tepatnya Cusuaner. Tidak ada kejutan. Cusuaner mengedipkan matanya yang indah dan menatap Ye Chen dengan seringai. Sungguh, benar-benar ibunya. Terkejut, Ye Chen bergerak-gerak. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan tahu betapa menawannya tuannya, dan bahkan Tuhannya di surga pun tertipu. Lalu kamu perlahan terkejut dan pergi. Culinger sudah melangkah maju, menarik Cusuaner pergi, dan langsung kabur, meninggalkan Ye Chen dengan ekspresi muram berdiri bodoh di tempat. Nama asliku. Sampai Chuling dan Cuxuan menghilang, Ye Chen menutupi wajahnya, seperti dia, dan ibunya disatukan oleh kedua saudara perempuan ini, begitu ajaib. Saya tidak tahu kapan orang ini akan menindaklanjuti sampai dia keluar dari susunan teleportasi, dia masih tidak mau. Melihat Tuhan, para tetua yang berdiri di depan teleportasi memberi hormat satu sama lain, yang membawanya kembali ke kenyataan dari keadaan itu. Kalian sibuk, balasan acak, dia melangkah keluar dari istana. Kemunculan kembali adalah kuil surga. Di matanya, yang dia lihat adalah langit berbintang, luas dan tak terbatas, seperti langit berbintang yang sebenarnya, mempesona. Taiko Xingtian, benar-benar sombong. Gu Santong berdiri di bawahnya, seperti roti tanah liat menatap Mantian Xing, yang mahir dalam lingkaran-lingkaran sihir. Ketika dia melihat Taiko Xingtian ini, dia tahu dia adalah katak di dasar sumur. Apakah kamu belum pernah melihatnya di Heng Yue? Ye Chen menatap Gu Santong sejenak. Lihat benangnya. Gu Santong cemberut. Sejak naga murah memasuki Aula Heng Yue telah ditempati. Siapapun yang ibunya bisa masuk, ini pertama kalinya aku melihatnya. Sepertinya terpukul keras. Ye Chen tersenyum. Tidak bisakah itu dikalahkan? Aku belum mengedipkan mataku sejak aku berdiri di sini selama 1 malam. Pendeta Tao yang tak terbatas itu menghela nafas. Itu benar-benar ketekunan. Ya Tuhan, Yuer telah membuat masalah di Heng Yue. Nenek moyang Tianzong melangkah maju dan menatap Ye Chen dengan canggung. Senior dan yakinlah, itu masuk akal.
Ye Chen tersenyum. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nenek moyang Tianzong menghela nafas panjang, dan ternyata putrinya hanya bisa hidup di pemuda di depannya ini. Banyak orang datang untuk menonton perang. Ketika leluhur Tianzong menarik napas, Ye Chen terus menatap Taigu Xingtian, karena dari sini dia dapat dengan jelas melihat banyak bintang kecil bergerak ke segala arah. Ya, jumlahnya tidak sedikit. Saat kamu bepergian di awan, beberapa orang tua kita berdiskusi lagi. Zong Jiang tersenyum. Karena pengadilan surgawi telah memilih 9 kisah nyata, para murid dari generasi Xuanzi dalam 3 kasus dari 9 istana memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Aku mengabaikan ini. Ye Chen menyentuh dagunya. Begitu banyak orang, apakah ini lebih baik daripada tempatnya? Membuka dunia luar angkasa. Gu Santong, yang menatap Taiko Xingtian, menyela, tidak masalah untuk menampung 30.000 hingga 50.000 orang, dan layar air magis diatur di keempat sisinya. Saya dapat melihat gambar Tabita. Ini mahakarya saya. Don jangan lupa tulis aku. Kamu sangat diperlukan. Ye Chen memberikan tatapan putih itu. Yo, apakah mereka semua ada di sana? Tertawa dari jauh dan dekat aula, barang-barang Taiksu Gulong masuk dengan angkuh. Yah, aku bintang kuno, dan disengaja. Begitu dia melangkah masuk, dia melihat kerumunan dengan ekspresi bingung. Terlalu ibunya yang bandel, datang dan ceritakan misteri peta bintang ini. Jika misterius, maka ceritanya panjang, ini malam yang gelap, dan aku. Senior, empulur Phoenix telah ditemukan. Di sini, Ye Chen mengabaikan mode pemuatan naga kuno Taiksu secara langsung. Dia sudah datang ke sisi Dan Chen, dan menyerahkan botol giok yang berisi sari jelai kepada Dan Chen. Inilah inti dari lumbung. Dan Chen mengambilnya, mengamatinya dengan hati-hati sejenak, lalu menatap Ye Chen. Itu memang inti dari jelai. Ye Chen tersenyum. Tapi tubuh jelai memiliki darah Phoenix, dan esensinya bisa menjadi pengganti tulang Phoenix. Mungkin mencobanya. Dari gadis kecil Lin Sihua. Selain Nona Lin, siapa lagi yang akan datang? Aku sudah memintanya sebelumnya, tetapi nona muda itu pemarah. Dan Chen tersenyum sedikit canggung. Ternyata wajahku penguasa Dan Chen lebih baik daripada penguasa surga. Para senior akan mengolok-olok yang lebih muda. Ye Chen terbatuk. Jadi, kamu hanya perlu tanduk unicorn. Dan Chen menarik napas dalam-dalam, memegang botol batu giok, dan merasa jauh lebih muda. Jika Tianji dan dibuat dalam hidup, tidak ada penyesalan atas kematian. Ada apa? Gerakan sebesar itu. Saat keduanya berbicara, seorang lelaki tua Zuge tercengang. Mendengar kata-kata itu, orang-orang yang berbicara tentang satu sama lain mendongak dan melihat ke arah lelaki tua Zuge itu. Di langit berbintang itu, ada sejumlah besar bintang yang bergerak, semua jenis bintang, dan jumlah bintang, setidaknya 100.000, artinya, ke arah itu, tidak kurang dari 100.000 biksu bergerak. Ke timur laut, aula mana yang menjadi penghuninya? Ye Chen sedikit mengernyit. Aula surga pertama. Kirim pesan ke Tuan Xiao Fengdian dan tanyakan apa yang terjadi di sana. Baru saja datang berita, ada benda asing datang ke Nanchu. Begitu kata-kata Ye Chen jatuh, debu merah dan salju dikosongkan dari luar aula. Benda asing, ini adalah gambar yang baru saja datang. Hong Chen Sue segera menjentikkan tangan batu giok, menawarkan layar air ajaib. Tirai air langit ajaib disangga, dan mata semua orang menyipit sejenak. Karena apa yang mereka lihat dari tirai air adalah sebidang tanah hitam yang hangus, dan tidak ada rumput yang lahir. Apa ini? Ye Chen memandang Hong Chen Sue. Seperti yang bisa kamu lihat, sepotong bumi hangus. Hong Chen Sue menarik napas dalam-dalam. Tapi setengah jam yang lalu, tempat ini bukan bumi hangus, tapi kota kuno yang besar. Benda asing tiba-tiba turun, dan kota kuno bahkan kota kuno itu berjarak belasan mil. Seketika berubah menjadi bumi hangus, tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat. Ye Chen mengerutkan kening, kamu tahu apa itu? Masih dalam penyelidikan. Apakah itu serangan diam-diam oleh Beichu? Leluhur Su mengerang. Mustahil. Gu Santong segera memveto. Ada musuh di semua sisi. Hanya sedikit orang di Beichu yang bisa masuk. Mereka tidak memasuki air, dan mengirim 1 atau 2 orang masuk. Itulah ritme kematian. Ada sesuatu yang lain. Saat keduanya berbicara, lelaki tua dari Zuge berbicara, menatap Huan Tian Suimu dengan aneh. Mendengar itu mata semua orang berkumpul di masa lalu. Di tanah hitam yang hangus, sebuah telur muncul, lebih tepatnya telur yang sangat gelap,
dengan tulisan aneh terukir di atasnya, memancarkan cahaya aneh, dan orang-orang listrik hitam mengelilinginya. Klik, di bawah perhatian semua orang, telur hitam itu bergetar dan membuat celah. Dari celah itu, cahaya hitam pekat melesat keluar, dan kemudian lingkaran cahaya hitam menyebar ke arah kotak yang berpusat pada telur. Itulah yang terjadi. Pendeta Tao yang tak berujung terkejut ketika dia melihat telur hitam yang tidak bisa dipecahkan. Bukan hanya dia, orang-orang yang hadir semuanya anehnya aneh, karena seorang pria menetas dari telur yang tidak hitam, dan dia ditutupi jubah hitam dan tidak bisa melihat wajahnya. Pria berjubah hitam itu terlalu aneh. Tubuhnya terjerat oleh guntur hitam, dan tiba-tiba muncul, terkadang nyata, terkadang ilusi, seperti hantu. Orang-orang mengerutkan kening, menatap pria berbaju hitam itu. Di bawah perhatian mereka, pria berjubah hitam itu memutar lehernya dengan sangat nyaman, dan menghirup semangat langit dan bumi. Saat berikutnya, dia perlahan membuka matanya. Astaga, mata macam apa yang ada? Tidak ada mata sama sekali. Seluruh mata kacau. Sebelum dunia terbuka, meski ada jutaan mil melintasi langit dan tirai air, tapi mata itu seperti ruang bawah tanah. Tapi semua orang tertegun sejenak. Campuran, mata kacau. Taiksu Gulong membeku, dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya dalam ekspresinya. Bagaimana ini mungkin? Pupil mata semacam itu, sebenarnya, benar-benar ada. Tubuh Taiksu Gulong gemetar. Chapter 970. Sungguh sepasang mata dan pupil yang kuat. Semua orang di kuil terbangun dari guci terlepas dari urutannya, menatap mata pria berbaju hitam dengan kaget. Pada saat ini, orang-orang Heipao sedikit menundukkan kepala dan menatap Ye Chen dengan penuh minat, seolah-olah mereka tahu Ye Chen bahwa mereka sedang mengintipnya, tetapi dia secara akurat menunjuk ke arah Ye Chen. Sekelompok semut, pria berjubah hitam itu tersenyum, memperlihatkan gigi putihnya, dan di mata kekacauan, guntur mengamuk. Hati orang-orang tiba-tiba menggigil, dan pikiran mereka bergetar lagi. Engah, di tempat, langit magis dan tirai air yang berdiri di depan mereka menghilang, tetapi terhapus oleh telapak jubah hitam. Jadi, mata dan pupil seperti apa mereka? Pria tua di Zuge tampak pucat dan menutupi alisnya. Alis ketiganya terbuka untuk pertama kalinya tanpa memanggil, tapi matanya redup. Brengsek, apakah itu mata dewa? Lihatlah Taigu Xingtian, Zong Jiang, yang masih tenang, berkata dengan tergesa-gesa. Semua orang mendengar kata-kata itu dan memandang Suire Star Sky. Tetapi ketika saya melihat langit bintang kuno, karena pria berjubah hitam menetas dari telur, ada bintang yang lebih menyilaukan. Itu adalah kecemerlangan emas dan bersinar emas, yang mewakili pria berjubah hitam. Bintang emas melambangkan alam semu. Bintang emas yang begitu mempesona, pria berjubah hitam itu bukanlah alam semu biasa. Ini lebih dari biasanya, terlalu kuat. Zong Yan mengerang dan melihat bintang emas di langit bintang kuno. Cahayanya bahkan melebihi semua orang di sini. Urutan pertama istana, menyegelnya. Ye Chen segera memerintahkan, dengan suara yang kuat. Pria itu terlalu aneh dan terlalu misterius. Itu menetas dari telur dan menyebabkan bencana tepat setelah itu datang. Apakah itu musuh atau teman, dia harus ditangkap. Dia adalah penguasa surga. Dia selalu memberi penjelasan tentang pria yang meninggal secara tragis di kota kuno. Hal utama adalah dia juga melihat sepasang mata dan murid yang mengerikan, yang pasti satu tingkat dengan 6 dewa, bahkan lebih tinggi dari 6 dewa. Di atas bintang-bintang kuno, bintang yang melambangkan pasukan Aula divisi pertama dikelilingi oleh bintang emas dari segala arah. Arti sebenarnya adalah bahwa pasukan Aula divisi pertama mengepung pria berjubah hitam yang aneh itu. Dari sini mereka bisa melihat dengan jelas, ini adalah tempat sombong Taiko Xingtian. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bintang emas yang mewakili pria berjubah hitam itu langsung melompat keluar dari pengepungan cabang pertama kuil. Nima, lari cepat sekali. Gu Santong berteriak, tidak apa-apa untuk bergerak 3 atau 5 kaki di langit bintang Taiko, tetapi jarak sebenarnya yang diwakili oleh 3 dan 5 kaki itu adalah puluhan ribu mil. Barangnya sedang diobral. Itu seharusnya menjadi misteri. Taiksu Gulong berbisik, menghancurkan pasukan Aula cabang pertama yang dikepung, kecepatannya jelas lebih lambat. Dia kuat, tapi bagaimanapun dia sendirian, dia masih takut pada para biarawan. Zong Jiang mengerutkan kening janggutnya. Tentara 100.000 biksu, menyerang bersama, bahkan jika itu adalah surga,
itu pasti terlalu banyak, apalagi dia hanya sok surga. Perintahkan yang ketiga, keenam dan kedelapan, untuk menghentikan orang itu bagaimanapun caranya. Ye Chen berkata dengan dingin. Dipahami. Hong Chen Sue mengangguk, tangannya menggosok sidik jarinya, dan sebuah pedang membuat transfigurasi, yang menyebar ke 3 aula utama. Segera, ada bintang besar yang bergerak di 3 arah Asia Tenggara, Barat Daya, dan Barat Laut di atas bintang Archean, tetapi mereka adalah pasukan dari 3 divisi. Medan perangnya sangat besar, dan setiap kuil memiliki tidak kurang dari 100.000 biksu. Mereka sekali lagi mengarahkan pandangan mereka pada bintang arkeologi. 400.000 beku di subdivisi pertama, ketiga, keenam, dan kedelapan melengkapi pria berjubah hitam dari 4 arah. Ini mungkin operasi terbesar di sorga sejak 3 tahun lalu. Namun, pria berjubah hitam itu anehnya tidak konvensional, dan kecepatannya mencengangkan, dan dia melompat keluar dari pengepungan lagi. Saya ingin melihat, apa yang suci. Ye Chen tiba-tiba mendengus, tiba-tiba berbalik dan melangkah keluar dari aula. Tanpa urutan tertentu adalah Taiksu Gulong. Setelah itu, mereka juga melangkah keluar dari aula, dan bahkan 3 mata rantai kuno, lelaki tua Zuge, dan lelaki tak terbatas itu mengikuti. Di kuil, hanya ada 1 orang, Hong Chen Sue. Tugasnya adalah memandu arah Ye Chen dan yang lainnya kapan saja, karena ada juga bintang yang mewakili Ye Chen dan yang lainnya di atas Taiko. Di sini, semua orang terbang keluar dari markas surgawi seperti ratusan Shen Hong dan terbang langsung ke arah bintang hitam. Pertempuran itu terlalu besar, dan para tetua murid di bawah tampak sedikit terkejut. Hah, Ye Chen dan naga kuno Taiksu adalah yang tercepat. Ye Chen menunjukkan menyusut menjadi 1 inci, dan naga kuno Taiksu juga menunjukkan misteri serupa. Naga kuno Taiksu pandai dalam misteri luar angkasa. Kali ini, Rao adalah Ye Chen. Tidak bisa menahan terkejut. Long Ye, kamu tahu banyak, kamu tahu asal-usul pria itu. Saat dia menyusut 1 inci, Ye Chen menatap Taiksu Gulong. Aku hanyalah jejak jiwa yang tersisa. Ingatanku tidak lengkap dan aku tidak tahu banyak. Naga purba yang ada di mana-mana juga menggelengkan kepalanya, dan ada cahaya redup yang berkedip di matanya. Tapi itu sangat kabur, dan masih belum bisa memastikan asal pria itu. Bagaimana dengan mata dan murid itu? Kata Ye Chen lagi, kata-katanya penuh makna. Kamu harus tahu ini, mata kekacauan. Taiksu Gulong menarik napas dalam-dalam dan tidak menyembunyikannya. Mata kacau. Ye Chen mengerutkan kening. Apakah tidak mungkin untuk menunjukkan mata anti-celestial dunia hanya ketika kekacauan pertama kali dibuka? Pernyataanmu agak sepihak. Taiksu Gulong berbisik, dunia ini luar biasa. Apapun yang tidak mungkin bisa terjadi, seperti darah dari tubuh kuno-kuno. Jadi, sejarah orang itu pasti luar biasa. Ye Chen mengerang. Sulit untuk menahan mata kekacauan. Kamu tidak harus begitu pesimis. Taiksu Gulong tersenyum. Dia hanya sekuat dirinya. Dia takut pasukan biksu adalah bukti terbaik. Bahkan jika dia berada di mata kekacauan, dia harus menjauh dari garis depan. Jadi, aku benar-benar ingin melihatnya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan melangkah beberapa ribu kaki. Arah barat laut. Suara batu yang berbunyi di lengannya terdengar ke arah debu merah dan salju. Terus ikuti. Ye Chen yang mendengar berita itu tiba-tiba berbalik dan langsung pergi ke barat laut. Hal yang sama berlaku untuk Taiksu Gulong. Keduanya berjalan beriringan dengan kecepatan yang sama. Aku menghapusnya, dan kedua barang itu juga terbuka. Di belakangnya, Gus Santong menghela nafas. Aku tidak sabar untuk kecepatan ini. Blade King menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Jika kamu berada di puncak, kamu mungkin tidak akan kalah dari mereka. Di sampingnya, Du Guo berbisik pelan. Itu semua kemuliaan masa lalu. Kaisar Pedang tersenyum dan melangkah keluar, membakar api di sekujur tubuhnya, kecepatannya melonjak, dan begitu pula kebanggaan tersendiri, seperti pedang yang tiada taraf, mengikuti kecepatan Kaisar Pedang, Ti dan yang lainnya membuang banyak. Kedua barang ini juga ada di Hook. Pendeta Tao yang tak terluka mendengus. Apa banyak omong kosong. Nenek moyang Tianzong terbang melewatinya, serta lelaki tua Zuge, Zhong Jiang, dan Zhong Yan, semuanya secepat kilat dan memiliki kecepatan. Setelah nenek moyang Tianzong, bayangan Qian Ying juga sangat cepat. Setelah dia, 2 lagi Qian Ying menghantam, seperti 2 pelangi ilahi yang indah. Jika dilihat lebih dekat, itu adalah guru telapak tangan Zheng Yangzong,
Jining Suang dan Sangguan Hanyu, pelayan keluarga Sangguan. Yah, ini yang paling lambat. 3 tautan kuno itu terasa canggung. Bukankah ada tiket besar di belakang? Pendeta Tao yang tak terbatas mengambil waktu sejenak untuk melirik ke belakang, orang asli Heng Yue, dan Chen, leluhur keluarga Su, Sangguan Xuanzong, dan mereka sangat berjauhan. Selanjutnya, Nan Chu mendidih. Ye Chen mereka, pertempuran itu terlalu luas, ratusan alam kuasi langit, yang masing-masing adalah pengadilan surgawi tingkat tinggi, dan setiap kali mereka melintasi kota kuno, mereka akan terkejut. Hampir sampai. Selanjutnya, di bawah bimbingan debu merah dan salju, ratusan orang terus berubah arah, dan arah berjalan menjauh dari pria berjubah hitam itu juga semakin dekat. Brengsek, di antara pegunungan, pria berjubah hitam berhenti dan menatap Sun Sutian, wajahnya masih sangat malu. Aku benar-benar memandang rendah tanah ini, dan aku adalah kaisar, dan aku ditekan ke alam kuasi langit. Kamu yang terlalu sombong. Dalam ketiadaan, sepertinya ada suara wanita yang agung, dingin, dan pemalu, dan untuk mendengarkan dengan cermat, itu adalah suara Dong Huang Taixin. Terus, pria berjubah hitam tertawa dan tertawa, apakah kamu berani menembakku? Hancurkan kamu, aku tidak perlu melakukannya. Kata-kata Dong Huang Taixin tetap dingin. Kalau begitu mari kita berjalan dan melihat. Pria berbaju hitam menunjukkan gigi putihnya, berubah menjadi kabut, dan menghilang seketika. Deli, aku akan menghancurkannya. Di aula Tianxuanmen, di depan layar air langit ajaib, menyaksikan pria kulit hitam itu menghilang, Fuya mau tidak mau melihat ke sisi Dong Huang Taixin, dia adalah perubahan. Tentu saja aku tahu itu perubahan. Dong Huang Taixin berkata dengan enteng. Reinkarnasi tanah ini telah dipertahankan terlalu lama, dan tidak terkikis selama bertahun-tahun, dan celah telah muncul. Lalu biarkan dia pergi seperti ini. Fuya ragu-ragu menatap Dong Huang Taixin. Kalau tidak, Dong Feng menarik napas dalam-dalam, jika kita bergerak, kita akan memengaruhi reinkarnasi surga, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Aku tidak ingin menonton untuk kedua kalinya. Tetapi, aku ulangi lagi. Dong Huang Taixin langsung menyela kata-kata Fuya, dengan keagungan tertinggi, Tianxuanmen, tidak ada yang bisa berpartisipasi dalam urusan Dacu. Sampai hari ini, tidak ada perintah dari saya, tidak ada yang bisa melangkah keluar dari gerbang surga, dan mereka yang melanggar hukum tidak boleh dilahirkan. Amati, patuh. Roh di bawah tebing bergetar. Ayo, Dong Huang Taixin sedikit tenang, jika kamu menemukan celah itu, kamu bisa mengisinya. Sedangkan untuk pria berjubah hitam, itu hanya semu surga, dan Ye Chen akan menanganinya. Memahami, Fuya membungkukkan tangannya, berbalik dan menghilang. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.